Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan perkuliahan hari ini. Jika kemarin kita berbicara tentang abstrak sebuah jurnal, kita hari ini akan melanjutkan dengan pembahasan tentang paraphrase. Baik, ini agenda perkuliahan kita hari ini. Yang pertama, paraphrase definition and uses. Kita akan cari tahu definisi paraphrase dan apa sih kegunaan paraphrase dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa maupun sebagai makhluk sosial. Yang kedua adalah reading and understanding text. Nanti akan ada teks sederhana, kita akan coba membaca, reading, kemudian mencoba memahami teks itu. Teks ini kita akan gunakan untuk belajar paraphrase. Kemudian yang ketiga, utilizing TransTool, kita menggunakan software translation program untuk mengerjakan sebuah tugas paraphrase. Oke. Agenda pertama, paraphrase definition and uses, definisi dan penggunaan. Secara definisi, paraphrase itu adalah rewording, ya, menyatakan ide yang sama dengan cara yang berbeda, oke? Atau menggunakan kosakata atau struktur yang berbeda untuk mengatakan satu ide yang sama. Misalnya kalau dalam angka 100 sama dengan 50 plus 50. Idenya 100, oke? 50 plus 50 itu adalah ekspresinya. Kita bisa menggunakan cara lain, misalnya 100 sama dengan 90 tambah 10. Kira-kira begitu paraphrase definisi sederhananya. Sekali lagi, paraphrase adalah menggunakan kata-kata yang berbeda atau struktur bahasa yang berbeda untuk menyatakan ide yang sama. Gagasannya sama, tapi narasinya, diksinya, pilihan katanya itu berbeda. Apa kegunaan paraphrase? Commonly, biasanya kita mahasiswa itu akan mengerjakan makalah atau tugas ilmiah. Nah, paraphrase ini sangat berguna untuk membuat kutipan dalam karya ilmiah. Dalam karya ilmiah itu ada direct quotation, kutipan langsung, dan indirect quotation, atau kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung tinggal mengambil teks seperti apa adanya, sedangkan indirect quotation, kutipan tidak langsung, itu mengambil gagasan, mengambil ide, kemudian kata-kata struktur bahasanya adalah kata-kata struktur bahasa kita sendiri. Ya, itu inti paraphrase, oke? Gagasan sama, struktur atau kata-kata yang digunakan berbeda. Kegunaan lebih jauh dari paraphrase adalah ini untuk meningkatkan kreativitas dan kecerdasan bahasa kita atau linguistic intelligence, ya. Jika kita bekerja atau jika kita ingin membuat konten atau content creator, oke? Kita kan tuh membaca teks, kemudian ada teks-teks orang lain, kemudian kita coba merangkum menjadi teks versi kita. Nah, ketika kita membuat teks versi kita, kita harus melakukan paraphrase. Baik, ini agenda kita yang kedua, reading and understanding text. Membaca dan memahami teks. Kita akan menggunakan teks yang sangat populer. Teks ini sebenarnya adalah teks genre-nya adalah humor. Judulnya adalah The Potato Garden, kebun kentang, ya. Saya bacakan dan saya coba artikan secara bebas, ya. An old man living alone on a farm. Seorang lelaki tua, old man, living alone, tinggal sendiri on a farm, di sebuah perkebunan, wrote to his only son, menulis sebuah surat to his only son, kepada anaknya satu-satunya, dia nggak punya anak lain, ya, his only son,
Buba yang bernama Buba in prison. Ya, saat itu Buba berada di dalam penjara. Suratnya bunyinya begini. Dear Buba, Bubaku yang terkasih, I'm feeling pretty bad. Oke, saya tidak dalam kondisi yang baik. Okay? Because karena it looks like tampaknya I won't be able, aku tidak mampu to plant my potato garden this year. To plant untuk menanam my potato garden, kebun kentangku this year. Okay? I'm just getting too old, katanya, karena aku sudah menjadi semakin tua to be digging up a garden plot. Ya, aku sudah sangat tua untuk menggali garden plot, kebun itu sendiri. Wish you were here. Andai saja engkau ada di sini. I know you would take care of it for me. Saya tahu bahwa engkau akan membantuku, take care it for me, membantuku untuk menggali kebun potato, kentang. Jadi seorang ayah menulis kepada anaknya, wahai anakku terkasih, tahun ini harusnya Bapak menanam kentang di kebun kita. Hanya saja tahun ini Bapak merasa sudah sangat tua, kondisi badan sudah tidak memungkinkan, okay? Sehingga saat-saat seperti ini Bapak berharap engkau ada di sini, okay? Karena jika engkau ada di sini, engkau pasti akan membantu Bapak mengolah potato garden kita. Love Dad, ya, penuh cinta ayahmu, okay? Oke, surat lalu dikirim ke Buba yang berada di dalam penjara. About a week later, seminggu kemudian, kira-kira seminggu kemudian, the farmer received this letter. Okay? Sang ayah yang petani itu mendapat balasan dari anaknya yang bernama Buba. Bunyinya adalah, Dear Dad, ayahku tercinta, don't dig up the garden. Mohon jangan kita olah, jangan engkau gali, ya, garden, kebun kentang kita. Kenapa? That's where I buried the bodies. Karena di kebun itu aku, ya, menguburkan the bodies, ya, jenazah-jenazah, mungkin jenazah-jenazah korban-korban dari Buba ini, korban mutilasi atau korban apa begitu ya. Oke, jadi intinya adalah dia bilang ke bapaknya, Bapak tolong ya, our potato garden jangan diapa-apain ya, nanti ketahuan kalau saya menyembunyikan mayat-mayat itu di situ. Bunyinya begitu, dan dia mengakhiri suratnya, Love Buba. Ini kelanjutan teksnya. Setelah menerima surat dari anaknya, okay, keesokan harinya apa yang terjadi? Keesokan harinya, the next morning, FBI agent stormed the property and dug up the entire garden. Keesokan harinya, banyak agen FBI ya, datang ke kebun sang ayah ya, dan menggali setiap inci kebun kentang itu. Okay? Para agen FBI itu didn't find any bodies. Agen FBI ternyata tidak menemukan satupun mayat, ya, satupun jenazah seperti yang dikatakan melalui surat oleh Buba ya. They didn't find any bodies, though. Okay? Setelah mereka menggali, mereka tidak menemukan mayat itu. Kemudian, so they apologized to the old man and left. Kemudian mereka lalu minta maaf kepada lelaki tua, kepada ayahnya Buba, kemudian pergi meninggalkan the potato garden, kebun kentang lelaki tua itu. Soon, tidak lama kemudian, setelah FBI agen itu datang, kemudian menggali, kemudian meninggalkan kebun,
Soon the farmer received another letter. Ya. Sang ayah tidak lama kemudian mendapatkan surat dari anaknya yang bernama Buba yang berada di penjara. Bunyinya adalah, Dear Dad, wahai ayahku yang tercinta, go ahead and plant the potatoes now. Kini, saya yakin, kini adalah waktu yang tepat bagimu untuk menanam kentang di kebun kita. Okay? It is the best I could do under the circumstances. Pada saat-saat seperti ini, under the circumstances, pada saat-saat seperti ini, it is the best I could do. Inilah hal yang paling mungkin aku lakukan. Buba pintar. Oke. Kemudian di ujung surat, di bawah surat, Buba menulis love Buba. Anakmu yang selalu mencintaimu, Buba. Teman-teman, berdasarkan pembacaan atau pendengaran saudari terkait cerita The Potato Garden tadi, coba ditulis kembali cerita The Potato Garden dalam bahasa Indonesia yang baik. Tidak harus sama seperti yang saya ceritakan atau seperti yang saya terjemahkan tadi. Teman-teman dapat merekonstruksi, menulis ulang, menggunakan pemahaman, menggunakan kata-kata atau struktur bahasa teman-teman sendiri. Oke? Tulis dalam bahasa Indonesia yang baik. Setelah itu, gunakan translator yang telah kita pelajari minggu lalu ya. Masukkan terjemahan Anda, masukkan teks bahasa Indonesia yang telah Anda tulis ulang ke dalam translator secara online. Setelah memasukkan ke dalam translate, nanti ada versi bahasa Inggrisnya ya. Nah, versi bahasa Inggrisnya silakan dikumpulkan melalui WA group, Jangan lupa mencantumkan nomor dan nama dan nomor mahasiswa Anda. Saya kira demikian. You take care and have a nice day. Sehat selalu. Dan sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum. Thank you very much, guys.